Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Putri Rahardian Diah Kusumawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam pembelajaran statistik pendidikan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi populasi dan sampel. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Suryani sebagai moderator dengan NIM 2319041. Ada Aldina Tri Oktaviani 2319018 dan Zahra Tunisa NIM 2319036. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi juga diartikan sebagai jumlah keseluruhan yang mencakup semua anggota yang diteliti. Populasi pada kenyataannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu populasi terbatas adalah suatu populasi yang unsurnya terbatas ukuran N. Sedangkan populasi tidak terbatas adalah suatu populasi yang mengalami proses terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Pengertian atau definisi populasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Kemudian menurut Haredi Nawawi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, dan lainnya dengan nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Kemudian menurut Margono, populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Aldina. Terima kasih atas waktunya Mbak Putri. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang telah diteliti atau diamati. Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki sebuah populasi. Apabila populasi tertentu besar, maka para peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhannya yang ada pada populasi tersebut karena beberapa kendala yang akan dihadapi diantaranya seperti dana yang terbatas, tenaga, dan waktu. Maka dalam hal ini perlu menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Selanjutnya, definisi sampel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sabar pada tahun 2007, sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya. Terus yang kedua ada menurut Sokji pada tahun 2005. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhannya
objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Terus yang ketiga ada menurut Nota Mojo pada tahun 2003. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Terus yang keempat ada Sutiono pada tahun 2011. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, semisal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian tersebut mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Menurut Hadi Margono pada tahun 2004, menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul sebab. Hal tersebut meliputi yang pertama, penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Terus yang kedua ada penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Menurut Margiono, mengungkapkan bahwa alasan tersebut yang pertama ada ukuran populasi. Dalam hal tersebut, populasi tak terbatas, tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual, karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas, yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 30 juta murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, semisalnya. Terus yang kedua ada masalah niat. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar objek, maka semakin besar juga biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara untuk mengurangi biaya. Terus yang ketiga ada masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubung dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat. Terus yang keempat ada percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada keseluruhan populasi karena dapat merusak atau merugikan. Semisal, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh untuk diuji kekuatannya, karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Terus yang kelima ada masalah ketelitian. Masalah ketelitian ini adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Terus yang keenam ada masalah ekonomis. Pertanyaannya yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian?
Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut penelitian sampel disebut adalah penelitian sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2010, sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi itu semisal penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Sementara itu, Margono pada tahun 2010 mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi, sebagian dari contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Ya, selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Zahratunisa. Pengertian teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Menurut Margono, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk diperoleh menjadi anggota sampel. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Kemudian teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel. Menurut Margono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.